Perkenalkan, nama saya Patrick Mangat Sirait dengan NIM 1902 113335. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai aliran rasional expectation atau RATEX. Pertanyaan pertama adalah hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi C sama dengan F atau Y ditolak. Kenapa aliran rasional expectation atau RATEX menolak? Berikut adalah jawabannya. Alasannya, dalam kenyataan pengeluaran konsumsi atau C tidak hanya ditentukan oleh pendapatan atau Y sekarang atau pendapatan masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh perkiraan atau ekspektasi mereka di masa yang akan datang. Karena model-model yang dikembangkan didasarkan pada ekspektasi rasional, aliran gelombang baru ini disebut aliran ekspektasi rasional atau rational expectation atau RATEX. Pakar-pakar RATEX juga percaya bahwa dalam perekonomian yang selalu dalam posisi kebijaksanaan, apapun dari pemerintah cenderung tidak memberikan hasil yang efektif. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan, sebab setiap orang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pandangan ini kemudian dijadikan sebagai preposisi yang dikenal dengan preposisi kebijaksanaan pemerintah yang tidak efektif atau policy ineffective preposition. Yang kedua adalah apa pemikiran masing-masing tokoh dari RATEX. Yang pertama ada Robert Lucas. Robert Lucas adalah seorang ekonom Amerika. Robert Lucas dikenal karena teorinya rational expectation yang memberikan penjelasan tentang efek kebijakan pemerintah. Ini juga merupakan cara standar terbaik untuk menjelaskan mengapa kebijakan Keynesian berjalan dalam kehidupan praktis. Lucas menyebutkan bahwa perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi saja yang akan mempengaruhi output. Jika terantisipasi, maka output sama dengan nihil, atau dengan kata lain, kebijakan moneter tidak akan ampuh digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Yang kedua ada Thomas Sargent dan Neil Wallace. Thomas D. Sargent dan Neil Wallace yang dalam tulisan mereka Rational Expectation, The Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule tahun 1975 menjelaskan bahwa kebijaksanaan moneter memang tidak efektif, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada Robert Barrow. Pada tahun 1976, dia menulis makalah lain yang berpengaruh dan peran kebijakan moneter, di mana ia berpendapat bahwa asimetri informasi akan menyebabkan efek nyata sebagai pelaku ekonomi rasional dalam menanggapi ketidakpastian, tetapi tidak dalam menanggapi perubahan kebijakan moneter yang diharapkan. Di dalamnya dan esai lainnya, ia menyelidiki efek nyata dari perubahan moneter di mana ia dapat secara signifikan berkontribusi pada klarifikasi keadaan yang tepat dari validitas proposisi ketidakefektifan kebijakan. Sementara dia telah meninjau kembali topik tersebut sejak saat itu dan secara kritis menilai makalah tersebut. Hal itu penting dalam mengintegrasikan peran uang ke dalam ekonomi neoklasik dan ke dalam sintesis model equilibrium umum dan ekonomi makro. Yang selanjutnya ada Leonard Rapping. Leonard Alan Rapping adalah seorang ekonom Amerika yang menjadi penasihat beberapa lembaga federal. Dia juga membantu tentang interaksi perilaku manusia dan siklus bisnis. Dia paling terkenal karena karyanya dengan Robert Lucas yang meletakkan dasar bagi teori siklus bisnis nyata, yang menyatakan bahwa ekspektasi keuangan, eksekusi bisnis, dan konsumsi membantu membentuk keputusan mereka. Karena itu mempengaruhi hasil ekonomi. Teori itu membantu menganalisis fenomena stagflasi tahun 1970-an. Di mana harga naik meskipun terjadi stagnasi dan resesi ekonomi. Selanjutnya ada Edward Prescott. Pada tahun 1982,
Time to Build and Aggregate Fluctuation, Prescott berpendapat bahwa peralihan bekalan biasanya disebabkan oleh perubahan dan peningkatan teknologi yang dipertanggungjawabkan. Bukan hanya peningkatan taraf hidup jangka panjang, tetapi juga kepada jangka pendek turun naik dalam kitaran perniagaan. Untuk mengkaji hipotesis ini, model untuk mengkaji perubahan output, pelaburan, penggunaan, produktiviti buruh, dan pekerjaan antara akhir Perang Dunia Kedua dan 1980. Selanjutnya ada David Beck. Berdasarkan jurnal David Beck 1984 yang berjudul Rational Expectation and Bond Pricing, Modeling the Term Structure with and Without Certainty Equivalence. Dalam tulisan ini, David mempertimbangkan implikasi dari ekspektasi rasional untuk model dari istilah struktur. Ketika perilaku adalah kepastian ekuivalen, Miskin telah menunjukkan bahwa teori fundamental memiliki implikasi yang mencolok. Hasil perbedaan harus mengikuti jalan acak. Dalam bagi satu, David berpendapat bahwa hasil Miskin tidak relevan karena teorema fundamental adalah karakterisasi yang salah dari keseimbangan pasar aset di bawah ekuivalensi kepastian. David Beck mengusulkan karakterisasi alternatif dari ekuilibrium pasar aset dan menurunkan perilaku imbal hasil dan harga obligasi di bawah kesetaraan kepastian dan ekspektasi rasional. Properti jalan acak umumnya tidak menghasilkan. Dalam kerangka ini, juga mudah untuk menganalisis pengaruh pada harga obligasi dari variasi kupon obligasi dan tarif pajak relatif pada pendapatan dan keuntungan modal. Selanjutnya ada Stephen Shevrin. Ekonom telah mengembangkan model di mana individu membentuk ekspektasi variabel kunci dengan cara rasional sedemikian rupa hingga ekspektasi ini konsisten dengan lingkungan ekonomi aktual. Dalam edisi kedua yang direvisi dan diproses ini, Profesor Shevrin pertama-tama mengeksplorasi landasan logis dari konsep tersebut dan kasus untuk menggunakannya dalam analisis ekonomi. Bab berikutnya menyelidiki penggunaannya dalam ekonomi makro, pasar keuangan, dan ekonomi mikro. Tepatnya pada pekerjaan teoritis dan empiris di bidang ekonomi dan kebijakan. Penulis berpendapat bahwa sementara ekspektasi rasional masih menjadi pusat perdebatan kebijakan ekonomi makro, model dapat diterapkan sebenarnya belum dirancang dan merupakan alasan kurangnya kemajuan praktis dan konseptual. Selanjutnya adalah John Mood. Dalam bukunya yang berjudul Rational Expectation, Theory of Price Movement, beliau mengemukakan ekspektasi tiap-tiap orang bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan prediksi model. Selanjutnya adalah pertanyaannya, apa perbedaan Ratex dengan aliran lainnya? Berikut adalah perbedaan Ratex dengan lainnya. Di kubu monetaris atau PNS, melihat perekonomian dari sisi permintaan hanya beda dalam penekanan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Di aliran sisi penawaran, melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran. Ratex mirip dengan kaum klasik, beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih atau market clearing approach. Menurut Alan Keynes, pemerintah diperlukan untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan karena perekonomian tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang disebabkan oleh karena kekakuan harga dan tingkat upah, informasi tidak sempurna, serta kebiasaan masyarakat yang menghambat mekanisme pasar. Sedangkan para pakar Ratex atau Rational Expectation berpendapat bahwa tidak ada peluang kebijaksanaan fiskal maupun moneter untuk menstabilkan perekonomian. Menurut aliran Ratex, masalah-masalah ekonomi terjadi karena kesalahan dalam memperkiraan peristiwa akan datang. Kesalahan tersebut tidak terjadi secara sistematis, melainkan secara random. Ratex juga mengkritik teori Keynes tentang pembentukan harga ekspektasi didasarkan pada perilaku masa lalu. Teori ekspektasi rasional atau rational expectation diajukan pertama kali oleh John F. Mood pada tahun 1961 pada tulisannya yang berjudul Rational Expectation: The Theory of Price Movement. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Robert L. Lucas Jr. untuk memodelkan bagaimana agen ekonomi melakukan peramalan di masa yang akan datang.
Sekian penjelasan saya mengenai aliran latex. Terima kasih.